الحمد لله الفتاح الجواد المعين على التفقه في الدين من اختاره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تدخلنا دار الخلود. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأمجاد صلاة وسلاما أفوز بهما يوم المعاد. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Juga takwa yang dapat menumbuhkan kesadaran untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, karena yang demikian itu merupakan bekal yang baik untuk kehidupan di akhirat kelak. Hal ini kita lakukan karena menyadari pula bahwa hidup ini hanyalah bersifat sementara. Banyak orang keliru anggapan seolah-olah bagi mereka hidup ini bertambah panjang, padahal hakikatnya hidup manusia adalah bertambah pendek, yang berarti semakin mendekati pintu kematian. Semua manusia akan mengalami mati, baik dengan sebab sakit atau sebab-sebab yang lain. Tegasnya bila tiba saatnya mati akan datang menemui kita semuanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang baik dan yang nyata, lalu Dia berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sengaja kami ingatkan tentang mati ini dengan maksud agar kita dapat menghargai sisa umur dengan sebaik-baiknya, karena datangnya mati tidak dapat kita ketahui sebelumnya. Dalam hal ini, para ahli filsafat mengatakan orang yang bijaksana ialah mereka yang sanggup menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itulah, maka kita harus senantiasa berusaha untuk menghargai kesempatan hidup, yakni dengan menggunakannya serta mengisinya dengan amal-amal soleh dengan mengharap ridha Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Pengertian ayat di atas ialah bahwa Allah akan mengampuni segala dosa hamba-Nya yang tidak membuang-buang kesempatan dengan menggunakannya untuk memohon ampunannya. Bahkan dijanjikannya dalam kehidupan surga yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Sebagai manusia, kita tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Bukanlah orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang baik. Sebagai manusia, kita tidak terlepas dari kesalahan dan dosa, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak, karena sifat manusia yang menyandang kesalahan dan kelumputan. Lebih jauh, para ahli filsafat mengatakan orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah salah, akan tetapi orang yang baik ialah orang yang sanggup memperbaiki dirinya dari kesalahan serta berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, walau
antumul khataya hatta tablugha as-sama' thumma nadimtum fataballahu 'alaikum. Walaupun engkau wahai manusia pernah berbuat dosa kepada Tuhan sehingga langit biru itu penuh dengan dosamu, kemudian engkau bertaubat, sekiranya engkau merasa salah, aku jamin bahwa taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelaslah hadis di atas merupakan jaminan bahwa setiap muslim akan memperoleh ampunan meskipun banyak dosanya kalau mereka bertobat dan kembali ke jalan yang lurus, yakni jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekali lagi melalui mimbar khutbah ini kami mengajak saudara-saudara untuk menyadari kekurangan dan kelemahan sifat manusia yang sudah barang tentu tidak jarang menyebabkan kita terjerumus pada tingkah laku keliru. Dan marilah kita senantiasa memohon ampunan Allah dengan melakukan taubat. Untuk itu hendaknya kita mengetahui syarat-syaratnya. Lantaran taubat yang tidak memenuhi syarat akan sia-sia. Sebagai persyaratan diterimanya taubat seorang hamba antara lain, yang pertama ialah berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang salah. Yang kedua, menyesali kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Dan yang ketiga, memohon ampunan dan bertobat kepada Allah dengan mencucurkan air mata yang menandakan kesungguhan bertobat. Insya Allah dengan cara demikian kita akan mendapatkan ampunannya. Sebagaimana firman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kau ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kita menyadari bahwa Allah telah memberi nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kau tidak dapat menentukan jumlahnya. Kenikmatan-kenikmatan Allah yang kita rasakan, baik lahir maupun batin, merupakan bukti sifatnya yang maha pemurah. Di antara kenikmatan Allah yang paling besar ialah nikmat umur. Allah memberikan kesempatan hidup adalah semata-mata karena kita memperoleh tugas sebagai khalifahnya dan memberi amanat agar semua ketentuan dan hukumnya dapat dilaksanakan dalam mengatur alam dan seisinya, sehingga terciptalah kehidupan yang adil dan makmur, penuh ridha Allah, serta terwujudlah ketentraman, kedamaian dan kemaslahatan. Dengan demikian, wajib atas hamba Allah dalam hidup sehari-hari untuk senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuannya sehingga terpenuhilah amanat Allah. Lebih dari itu, hakikatnya amanat Allah ialah agar manusia mengabdi kepadanya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kiranya bukan suatu hal yang mustahil bahwa dalam menempuh hidup dan kehidupan sehari-hari tidak jarang menjumpai hal-hal yang rumit dan tiada terpecahkan. Dalam keadaan seperti inilah kesempatan bagi musuh Allah, yaitu syaitan alaihi la'natullah, menggoda dan membujuk manusia untuk berbuat menyeleweng dari tuntunan Allah, sehingga tidak sedikit hamba Allah yang tipis imannya terjerumus ke lembah kesesatan dan kesalahan. Akan tetapi Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha pengampun. Ia memberikan kesempatan bertaubat bagi hambanya sebagaimana kami uraikan di atas. Bagi hamba Allah yang senantiasa taat, tidak mudah tertipu oleh bujuk rayu syaitan. Sebab bagaimanapun
kesulitan dan kesukaran yang ia hadapi akan diterimanya dalam penuh kesabaran dan kepercayaan akan datangnya pertolongan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa pada Allah, niscaya dia akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusan-urusannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.